Di bawah kasur saya itu ada kayak neken ke atas. Pas saya mau lihat, itu di lantai ada bercak kaki warna merah jalan ke arah kasur. Dan itu nggak tahu kapan. Akhirnya saya lihat, ini apa? Saya bilang gitu kan. Saya pas nengok ke bawah kasur, cewek yang nemenin saya makan, Mas. Cewek yang nemenin saya rapi-rapi, cewek yang ngajakin saya ngobrol di bawah, itu ada di bawah posisi kayang. Di sini mukanya hancur, matanya merah, ya kan? Dan dia gini, kayak bener-bener kayak menyerang saya. Liburan telah tiba guys. Kalian liburannya kemana? Boleh banget dong ceritain pengalaman liburan kalian. Jangan sampai liburannya malah jadi pengalaman horor. Kayak cerita narasumber gue nih. Jadi ketika dia pergi ke Bali, bukannya dia ketemu sama Hotman Paris atau si Firdaus Oiwobo ya. Dia malah ketemu sama cewek yang udah meninggal. Langsung aja kita tanya. Halo bro. Halo bro, selamat siang mas. Terima kasih sudah mau datang dan bercerita di RJL ya, Bro Fadil. Nah, katanya ketemu sama cewek udah meninggal. Tuh taunya dari mana? Taunya mas, jadi ibu yang punya roomnya ini cerita sama saya untuk story yang roomnya ini nih, ya kan, bekas ada di sana dan juga si ceweknya pun nampakin jelas sama saya mas. Saya yang sempat ngobrol juga sama dia. Sempat ngobrol? Ngobrol mas, ngobrol bareng, makan bareng, sampai rapi-rapi room juga bareng mas. Dan katanya gara-gara kejadian ini trauma banget. Sampai sekarang saya masih trauma mas. Kalau misalkan sekarang suruh saya kesana, enggak deh. Saya nggak mau mas. Walaupun dibayar berapa, saya nggak mau. Ya cukup membekas mas. Karena ini pengalaman pertama kali saya melihat seperti itu. Sebelumnya nggak pernah lihat hantu sama sekali? Nggak pernah lihat sama sekali saya. Dan yang bikin parah, gara-gara kejadian ini sampai dipecat katanya. Gak mas. Oh enggak? Enggak. Nyaris aja dipecat. Nyaris. Nggak sesuai target. Iya. Oke, ditahan dulu ceritanya mas. Nah, seperti apa cerita pada kali ini? Semoga dapat menghibur kalian yang lagi liburan. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bro Fadil boleh diceritain awal mula kisah pengalaman horornya kayak gimana? Nah, jadi untuk cerita ini sebenarnya cerita 2020 mas. Yang dimana dari awal itu saya kerja di salah satu perusahaan perbankan ternama, itu tempatnya di SCBD di Jakarta Selatan. Nah memang setiap tahun itu ada penugaskan untuk tugas luar ya di lain tempat. Kalau misalnya saya kan bagian dapat wilayah 3 yang dimana itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Nah kebetulan di tahun 2020 itu saya dapat tugas luar di daerah Bali, ya kan. Pas saya ditelepon sama atasan saya suruh berangkat tugas luar di Bali. Saya ingat ya mas ya, ada cerita horor sebelum ke Bali itu, ya kan, teman saya yang dimana dia kan orangnya petakilan, ya kan. Di Bali itu ada setiap jalan itu kan ada kayak sesajen gitu mas. Nah dari tour guide-nya itu ngomong katanya ini sajen jangan diinjak, ya kan. Kalau diinjak secara tidak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja jangan. Sama dia teman saya diinjakin terus mas, setiap lawan lihat diinjak, setiap lewat diinjak, setiap lihat diinjak kan. Nah sampai hotel dia sengaja nginjak-injak. Sengaja, jadi lupa itu. Lupa, jadi kayak sajen tuh aja lewat nih langsung gitu, nginjak sengaja aja gitu kan, kayak orang sengaja nginjak, dihancurin sama dia kan, kayak gitu. Nah sampai akhirnya pas di hotel dia kesurupan mas.
kesurupan leak, itu lidahnya itu ke bawah segini nih lidahnya, matanya itu putih semua ke atas, ya kan? Dan itu tahu mas kesurupannya berapa hari? 14 hari mas, 2 minggu. Dan itu dia pulang ke sini pun tuh masih dalam keadaan dia kesurupan, nggak sadarin diri. Masih sakit gitu? Iya masih kesurupan mas. Kesurupannya kayak gimana? Jadi kesurupannya dia tuh kayak apa sih, kayak dia nggak ngomong nggak apa, tapi cuman kayak orang marah, benar-benar marah apa. Jadi si kukunya tuh gini. Jadi benar-benar dia marah, ya kan. Dan di sana pun dari apa ya, kalau saya bilang si belinya lah ya yang bisa ngobatin di sana, itu sampai nggak bisa mas, nggak sanggup. Emang ya tuh kesalahan dia yang benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang emang nggak boleh diinjak, tapi emang dia sekarang diinjak, ya kan. Jadi hukumannya dia lah, kayak gitu. Nah sampai akhirnya singkat cerita lagi mas, oke saya terima, saya berangkat ya kan dari sini itu jam 4:30 ya kan. Berarti pertama kali ke Bali nih? Pertama kali saya ke Bali mas ini. Tuh bingung sih antara apa namanya exciting sama inget cerita teman yang leak itu ya. Iya, makanya saya juga gimana ya mas ya, kalau misalnya ingat cerita dia itu ya ada ngeri itu ada mas, ya kan, takutnya itu kan, karena kan tahu sendiri ya kalau Bali itu identik dengan mistisnya, ya kan, mistisnya lebih ketat lah di sana dibandingin kayak daerah-daerah kita kayak gitu. Nah sampai akhirnya ya udah tuh saya berangkat sampai jam 7. Saya jam 7 di Bali, saya diajakin ke mes, ya mas ya. Nah, saya nginap di situ di mes 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya kan 4 hari. Nah, akhirnya saya bilang sama, nah, saya pas di Bali itu saya dijemput mas sama supir kantor, namanya Pak Sarip, ya kan. Nah, Pak Sarip ini yang nemenin saya setiap saat, selalu standby ada di kantor, ya kan. Nah, pikiran saya mesnya gede, ataupun saya dapat mes 1. Akhirnya pas sampai sana mes cuma 1, tapi saya harus tidur bareng sama Pak Sarip, ya kan. Bukannya saya nggak mau tidur bareng, karena kan kasurnya 2, ya kan. Saya harus tidur bareng. Nah, situ sebenarnya sih sempet saya kayak kok bisa tidur bareng gitu kan. Bukan saya nggak mau tidur bareng Pak Sarip, enggak, tapi saya punya privasi sendiri untuk saat saya tidur kan. Kayak misalnya saya mau dia tugas, ya kan, takutnya Pak Sarip juga keganggu dengan tidurnya saya kayak gitu kan. Sampai akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa saya tidur bareng. Sampai hari saya bilang sama Pak Sarip tolong dong cariin saya resort ataupun hotel di daerah Bali. Pak Sarip sempat tuh dapat hotelnya mas, tapi saya nggak cocok. Pertama dari harga, yang kedua dari jarak ke kantor, ya kan. Nah akhirnya singkat cerita di saat malam saya lagi tiduran di kasur, saya buka handphone saya. Di situ ada penawaran tuh mas, salah satu aplikasi ada yang nawarin kan ke saya, ini harga hotelnya ini bagus mas, ini ada di Kuta Bali. Di sana tuh sebenarnya pasaran hotel itu 1.800.000 sampai 2 juta mas. Tapi si pihak yang punya room ini menawarkan saya cuma 750.000. Akhirnya saya tertarik dong. Saya nggak banyak tanya, akhirnya saya langsung bayar, ya kan. Singkat cerita, saya diantar sama Pak Sarip ke kantor. Saya ngomong Pak Sarip saya udah dapat tempat penginapan, nanti pulang kantor tolong bantuin saya ngepakin barang di mes, ya kan, barang-barang saya, terus nanti tolong bantuin saya untuk pindahan di hotel. Ini deket pantai? Dekat pantai, hotelnya. Kalau ke pantai itu sekitar 15 menit sampai 18 menit lah mas, ke pantainya ya, kayak gitu. Nah akhirnya Pak Sarip sendiri, oh iya mas siap. Singkat sampai saya pulang kerja, pulang kantor, pas kita balik ke mes, Pak Sarip ngepakin barang saya juga lagi ngepakin barang saya juga, ya kan. Singkat cerita kita berangkat nih ke resortnya ya. Sampai resortnya itu, kan saya pulang kerja, udah agak maghrib ya mas, 1 malam ya. Jadi kan saya sampai resortnya malam. Nah pas sampai resortnya itu, ada kayak tempat sembayang itu apa namanya, pura, ya kan. Ada pura di situ, ada sesajen, ya kan. Dan di situ kita langsung kayak masuk basementnya kayak basement pada umumnya. Jadi lantai 1 bawah udah basement, langsung masuk ke lobby kayak gitu. Nah untuk spesifik hotelnya itu, hotelnya ada 4 lantai. Nah dari masing-masing lantai itu, kalau misalkan lantai 4 itu ada 15 lantai,
Jadi 401, 402, 403. Nah, kebetulan room saya itu di 403. Berarti hotelnya luas ya? Hotelnya luas, Mas. Hotelnya luas, di tengah-tengahnya pun ada air mancurnya, kayak air mancur gitu. Ada di belakang hotelnya ya. Gitu. Saya sampai basement, Pak Sarip kan udah mau bantuin saya tuh ya. Pas kita sampai, Pak Sarip lagi ngapak-ngapakin turunin barang saya dari mobil, tiba-tiba teleponnya bunyi. Ya kan, ternyata istrinya nelfon Pak Sarip, mengabarkan bahwasanya anaknya sedang sakit. Nah, di situ sebenarnya saya mau curiga, tapi nggak kayak curiga, kayak kok anaknya dadakan ya sakitnya. Oh, pikiran saya positif. Oh, mungkin demam atau apa gitu anaknya kan. Akhirnya Pak Sarip bilang sama saya, Pak, saya izin pulang ya, soalnya anak saya sakit, gitu kan. Akhirnya, oh ya udah Pak Sarip, nggak apa-apa. Nah, Pak Sarip itu istrinya juga sama Mas, tinggal di Bali ya. Jadi selama dia di Bali itu, dia emang nemenin saya, jadi dia nggak pulang gitu kan. Pas anaknya sakit, dia minta izin sama saya untuk pulang, mengantarkan anaknya berobat dulu. Akhirnya udah nggak apa-apa Sarip, saya bisa kok ngerapihin di room sendiri atau di kamar saya sendiri. Ya kan. Akhirnya di sebelah kanan saya ini koper, di atasnya tas, di sebelah kanan, di sebelah kiri ini kardus air mineral yang isi dokumen-dokumen penting saya, Mas. Singkat cerita, Pak Sarip sudah pergi dari parkiran, kan saya jalan menuju lobby. Nah, pas di lobby itu saya cuma ngelihat security satu di lobby, ruang resepsionisnya. Cuma ada satu security di situ kan. Akhirnya saya tegur, selamat malam Pak. Oh iya malam Mas, gitu kan. Penghuni baru ya Mas ya? Oh iya Pak, saya sebulan doang di sini. Oh iya. Saya nggak banyak cerita, saya nggak banyak ngobrol dengan security karena saya posisi udah capek, pulang kerja. Akhirnya saya langsung mengarah ke lift. Pas saya mencet tombol lift Mas, itu saya nggak tahu datang cewek dari mana. Jadi tiba-tiba dia jalan kayak ada di belakang saya, jalan langsung ke arah samping saya Mas. Ceweknya itu di samping saya diri. Saya nungguin lift. Ya, seperti umumnya kita nungguin lift kan, nungguin lift ya kan segala macam dia. Saya sambil ngeliatin lantai liftnya ini udah lantai berapa gitu kan. Akhirnya cewek itu buka suara sama saya. Penghuni baru ya Mas? Nah, dengan lantun saya bilang, oh iya Kak, saya penghuni baru di sini, saya bilang gitu. Terus cewek ini bilang, di lantai berapa? Lantai 4 Kak. Oh gitu. Udah tuh, saya tanya balik ya, kakaknya juga sama tinggal di sini. Si ceweknya itu nggak mengiyakan, tapi dia cuman dengan ekspresi, dengan pandangan dia seperti gini, dia cuman ngangguk gitu aja Mas. Ceweknya kayak gimana emang? Nah untuk ceweknya itu, dia mukanya cindo Indonesia, rambutnya ini sebahu, tingginya ada 160 sampai 160 sampai 168 tingginya, putih Mas, dan dia waktu saat itu pakai dress warna biru, jadi dress terusan, baju terusan aja. Nah sampai akhirnya pintu lift kebuka, saya masuk, saya masih megang kardus, ya kan, terus cewek itu bilang, sini saya bantu. Sambil dia memegang kardus, saya bilang, oh, Mbak nggak usah, saya bisa sendiri. Saya bilang gitu kan. Nggak usah Mbak, terima kasih. Terus dia langsung ngapain lagi. Udah nggak apa-apa, sini saya bantu. Pakai nada tinggi. Yaudah nggak apa-apa, sini saya bantu. Dia ambil kardus saya. Akhirnya, oh yaudah Mbak, makasih. Udah tuh, saya main HP di lift. Ya, singkat ceritanya lift sudah sampai lantai 4. Ya Mas, saya langsung ngarah ke kamar saya. Biasanya Mas, kalau misalkan cewek diajakin kamar cowok kan cuma sampai depan kan. Sampai depan kamar tuh udah. Dia cuma ngasih barang, udah dia langsung pergi ke roomnya kan. Kalau dia enggak Mas, pas saya buka kamar saya, nah si cewek itu diem, ya kan, diam, dia bilang, sini, saya bantu rapi-rapi ke dalam. Terus saya, oh nggak usah Mbak, saya bisa sendiri, soalnya nggak enak, saya bilang gitu kan, sama Mbaknya lagi juga kan, takutnya ada apa-apa, ya kan. Akhirnya dia langsung masuk aja masuk ke dalam. Langsung masuk ke dalam dan itu dia langsung ngambil kanebo, dia ngelap tuh di atas kayak ada lemari TV, dia lap ya kan. Terus juga dia lap. Nah saya ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin namanya mau perkenalan penghuni sama penghuni lah, ya kan, mau perkenalan sama penghuni. Akhirnya makanya Masnya masuk, pintunya langsung dikunci. Iya karena kan itu jadi bukan kunci biasa Mas, jadi pakai akses kuncinya. Jadi otomatis kekunci gitu kan. Jadi nggak sengaja saya kunci gitu kan. Nah, canda ya. Nah terus singkat ceritanya
dia ngelap ya mas. Nah saya kan beresin ya buka koper, ngabisin pakaian saya, ya Aneh kan. banget ya. Terus juga saya buka koper, ngelapin pakaian saya. Terus juga saya ngerapihin juga tuh, ngeliat kamar mandi kan, kamar mandi juga kan masih berdebu, ya kan. Saya kosekin kamar mandi sampai selesai, dan juga di situ pun saya ngerapihin juga untuk dokumen berkas-berkas yang nanti setelah saya rapihin kamar saya mau kerjain. Akhirnya setelah selesai, saya kan merasa nggak enak nih karena dia udah ngebantuin saya. Saya tawarin makan. Saya tawarin makan. Mbak udah makan apa belum? Dia nggak ngomong nggak apa, tapi dia posisi dia itu lagi di bawah kasur, lagi ngelap. Posisi ngelap pakai kanebo jongkok mas. Ya kan, ngelap pakai kanebo jongkok. Saya tanya, Mbak udah makan belum? Dia nanya cuman gini. Diam aja. Mbak, udah makan belum? Dia gini. Dimakan nih mbak ke bawah sama saya bilang gitu kan. Dia nanya, Makan di sini apa di bawah? gitu kan. Saya bilang, di bawah aja mbak. Enggak, dia maunya di room saya mas makannya kan. Akhirnya yaudah ya mbak, temenin saya ke bawah untuk beli makanan. Akhirnya udah tuh, karena kan saya juga nggak enak mas, saya tinggalin di kamar sendiri, takutnya dia mau ngapain-ngapain barang saya kan. Akhirnya saya ajak aja kan ke bawah, saya turun. Iyalah, baru kenal. Ya kan, saya ajak aja ke bawah, saya ngobrol mas. Selama saya di lift tuh nunggu dari lantai 4 saya di atas tuh saya ngobrol, ya kan. Saya nanya, Mbak tinggal sama siapa? Tetap dia nggak ngasih tahu dia tinggal sama siapa. Dia cuman nganggutin kepala sama dielengin kepala aja. Ya kan, saya bercandain aja, Mbak kok cantik banget sih. Dia matanya langsung sinis mas, langsung. Jadi raut muka, melotot sinis gimana sih kayak gitu. Akhirnya saya di lift ngobrol kan, sampai basement tuh, ya kan, sampai lift bawah, lobby. Saya tetap tuh ngobrol kan sama mbaknya, ya kan. Mbak di sini sama siapa sih mbak? Dia diam, ya kan. Terus sebenarnya mbak dari mana? Nah pas saya ngomong sebenarnya mbak dari mana sih? Si mbak itu cuma ngomong apa? Nanti juga kamu akan tahu saya siapa. Di situ saya kayak, akan tahu dia siapa maksudnya? Malah pikiran saya saat itu, lu artis apa bukan sih sebenarnya? Saya mikir gitu kan, karena kan artis di Indonesia banyak yang cindo, ya kan. Akhirnya saya bilang, ini artis atau bukan, ya kan? Iya mbak, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya jalan tuh kan ngobrol sampai tukang sate, saya beli sate 20 tusuk. Itu nggak pakai nasi, ya kan. Selesai, saya lagi nungguin juga di tukang sate, saya ngobrol juga, ya kan. Mbak di sini tujuannya ngapain, liburan kah atau kerja kah? Saya bilang gitu. Akhirnya kata si mbaknya, dia cuman ngomong gini, liburan aja. Liburan aja. Akhirnya sama keluarga. Saya balik lagi nanya sama keluarga. Tetap nggak dijawab itu keluarganya mas. Karena kan saya penasaran ya, masa sih nggak mungkin lah di Bali bisa liburan sendiri kalau misalkan nggak sama teman, sama keluarga ataupun sama pasangan, betul nggak? Sampai akhirnya saat saya selesai, saya ngobrol, ya kan, saya balik lagi ke lantai 4, saya makan, dia makan mas, di pandangan saya dia makan sate, makan depan-depanan sama saya kan. Kan saya tadi bilang pintu itu kan mendadak kunci kan, ya kan. Saya makan, pas selesai makan, saya rapiin tuh piring bekas makannya saya rapiin. Nah niat saya mau mandi kan. Ya kan, saya bilang sama mbaknya, mbak saya mandi dulu kamar mandi, ya kan. Saya saat itu pakai celana kargo dan saya nggak apa ya mas, nggak kepikiran kalau kunci akses untuk buka pintu itu ada di celana kargo saya, ya kan. Akhirnya saya masuk kamar mandi. Kamar mandi di dalam? Kamar mandi dalam mas, ya kan. Saya masuk kamar mandi, saya mandi nih, ya kan. Selesai mandi saya lupa bawa anduk, ya kan. Pas saya bilang, kan saya mbaknya masih di dalam, saya bilang, mbak bisa nggak tolong ambilin anduk? Itu mbaknya nggak ada jawaban, nggak apa. Mbak, tolong mbak bisa nggak ambilin anduk? Akhirnya nggak ada jawaban apa-apa, sampai akhirnya saya keluar pakai baju, saya keluar kamar, si mbaknya udah nggak ada. Pikiran saya di situ mungkin dia bisa keluar, ya kan, karena saya belum nyadarin kalau misalnya kunci akses adik saya. Ya kan, mungkin dia keluar balik ke kamarnya gitu kan, ya udahlah itu kan. Akhirnya udahlah saya andukan. Saat itu itu sekitaran jam 10:30-an. Saya nonton saat itu zamannya Oprah Van Japa, ya kan. Saya nonton OVJ di sana. Nah, saya tiduran mas di kasur, ya kan, sambil main HP, sambil lihat Oprah Van Japa. Nah, pas saya lagi tiduran, ya mas, itu di bawah kasur saya
Kan jadi tipe kasur saya ini seperti ini mas. Jadi ini kasur di sini bolong, ya kan. Di bawah kasur saya itu ada kayak neken ke atas. Duh. Ini apa nih? Saya bilang gitu. Saya ngerinya apa? Tikus. Ya kan, kalau nggak tikus kucing. Ya kan biasanya kan kucing ada di bawah kolong kasur lah. Lagi, duh. Nah, pas saya mau lihat, ya kan, saya mau lihat itu di lantai ada bercak kaki warna merah jalan ke arah kasur. Dan itu nggak tahu kapan. Akhirnya saya lihat, ini apa? Saya bilang gitu kan. Udahlah, saya ambil kanebo, saya lap. Ya kan, saya lap, selesai saya lap, saya taruh lagi kanebo kamar mandi, saya tidur lagi. Gak ada apa-apa tuh di kolong? Nggak ada apa-apa mas, ya kan. Setelah pas saya tidur baru saya rebahan mas, ya kan, saya nonton TV. Di luar pintu saya itu ada yang mengetok, tapi ngetoknya bukan tok tok tok, tapi kayak orang kesel, duk 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 duk. Ya kan, maksud saya, nah pikiran saya saat itu mungkin, satu lantai nih ada yang mau ngerjain gitu kan. Akhirnya lagi nih, duk 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 duk. Penasaran, saya lihat kan, ada tuh kayak kaca kecil di tengah-tengah pintu, saya intip kan. Di itu nggak ada siapa-siapa mas, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udahlah saya lupain, mungkin orang jahil lah, ya kan, namanya saya penghuni baru di situ, wajar lah dari jalin sama penghuni yang lain gitu kan, sama-sama penghuni manusia gitu. Saya tiduran lagi. Nah di situ saya nggak diganggu tuh mas, selama 30 menit saya nggak diganggu, ya kan. Ingat banget saya pas waktu itu lagi iklan TV-nya itu sama lagi diginin, duh. Tapi itu lebih kencang mas, duh. Jadi si punggung saya ini kayak naik ke atas, kayak gitu. Bayangin coba, digituin. Sampai akhirnya saya penasaran, ini apa sih sebenarnya, kucing atau apa maksud saya kan? Ini saya mau istirahat nih, saya bilang gitu kan. Nah pas saya mau lihat ke kolong kasur, ini kasur nih, ini saya tiduran posisi gini mas. Ini kasur samping kan. Saya mau ngeliat gini nih, itu di kasur tuh genangan darah semua. Itu di bawah kasur, di lantai mas, itu genangan darah, tapi darahnya kayak keseret-seret. Dan itu banyak mas. Dan sempat saya pegang pun itu benar darah. Ya kan? Akhirnya, kata saya ini darah dari mana kan? Akhirnya saya penasaran nih. Saya pas nengok ke bawah kasur, cewek yang nemenin saya makan mas, cewek yang nemenin saya rapi-rapi, cewek yang ngajakin saya ngobrol di bawah, cewek yang langsung ngambil apa namanya, kardus, ya kan, barang saya itu ada di bawah posisi kayang, ya kan, dan kepalanya itu lurus. Di sini mukanya hancur, matanya merah, ya kan, dan dia gini, kayak bener-bener kayak menyerang saya. Di situ saya lihat, astagfirullahaladzim, saya lari, buka pintu, itu lift bener kayak lama banget mas, itu udah saya pencetin terus kan, ini nggak naik-naik ini lift, ya kan, kemana. Pas saya ngeliat di kamar, itu kan lorong ya, sebelah kiri kamar saya, pas saya di kamar, si perempuan itu masih kayang, dan itu dia jalan mas keluar. Akhirnya pas dia jalan, saya buka, ya Allah, saya baca situ ayat kursi, ya kan, terus juga Al-Ikhlas, saya baca surat-surat sebisa saya deh. Pas banget dia jalan itu, pas saya lihat 3 langkah, 4 langkah dia jalan, pintu lift kebuka, saya tutup, langsung saya disitu baca di lift, semoga lift itu nggak berhenti, ya kan, lancar deh. Pas sampai bawah, saya lari, saya langsung ke resepsionis. Ditanya mas apa, kenapa mas, ada apa mas? Akhirnya kata satpamnya, coba mas minum dulu, dibikinin tuh teh hangat, suruh minum, ya kan, dipijitin biar saya tenang dulu, tarik napas. Nah akhirnya ada rekannya datang, ini kenapa mas ya, nggak tahu, dia langsung lari dari lift tadi, ya kan. Sampai akhirnya saya udah tenang, saya cerita, Pak, tadi bapak ngeliat saya turun ke bawah ya pak, saya beli makan. Oh iya, saya ngeliat mas tadi saya ngeliat, kan tadi saya turun sama cewek pak, saya bilang gitu. Masa cewek yang nganterin saya tadi di atas Jack di kamar saya itu masa posisi lagi kayang sih pak, saya bilang gitu. Itu mukanya serem banget pak. Security langsung ngomong, mas turun sendiri, nggak sama siapa-siapa. Demi Allah Rasulullah pak, saya turun sama cewek pak. Mas nggak percaya, kita bukain CCTV. Dibuka CCTV, bener. CCTV lift.
CCTV lobby, CCTV basement, itu saya ngobrol sendiri. Dan satpamnya itu malah nyangka saya lagi teleponan. Ya kan, entah itu sama orang kantor ya kan, karena kan saya bilang kan tadi selama saya jalan sama dia kan saya ngobrol ya. Malah satpam itu posisinya itu kata dia saya lagi teleponan. Padahal enggak, saya ngobrol sama cewek, benar-benar ada wujudnya di mata saya kan. Dan dilihat CCTV pun itu benar nggak ada wujudnya. Saya tetap di situ nggak percaya. Saya tadi beli sate, dipanggilin tukang sate juga. Ya kan. Kata tukang sate apa? Mas beli sate 20 tusuk kan tadi ya? Iya Pak. Mas sendiri, nggak sama siapa-siapa. Dan Mas pun lagi duduk pun ngobrol. Saya lihat Mas ngobrol, itu pun sekalian saya Mas lagi teleponan. Karena kan lu zamannya earpod lah, yang bluetooth kan. Itu Mas ngobrol. Enggak Pak, saya beli sate sama cewek tadi. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya telepon juga tuh Pak Sarip. Pak Sarip, bisa jemput saya sekarang nggak Pak? Saya nggak kuat Pak di apartemen, di resort. Pak tolongin, saya bilang gitu. Bapak kesini. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Bapak kesini dulu aja, nanti saya ceritain. Ya kan? Akhirnya Pak Saripnya datang. Nggak lama kata security, coba Mas telepon yang punya roomnya. Ya kan, kalau misalkan Mas mau, nanti Mas minta pindah kamar aja. Nah berhubung saya di situ udah kagak mau nempatin di situ karena saya udah takut kan ya. Saya telepon, saya minta refund. Ya karena kan belum ada sehari, cuma baru berapa jam aja kan di situ. Saya telepon, pihak room itu cuma bilang sama saya, ada kejadian apa, Mas? Ini Bu, saya ceritain kan semua kan. Saya ngeliat di atas, saya ngeliat cewek lagi kayang, terus palanya lurus, ya kan itu ada di bawah kolong kasur. Ya udah Mas Fadil tunggu di situ ya, saya ke sana. Akhirnya saya tungguin, yang punya roomnya datang. Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya nggak cerita dari awal sama Mas Fadil. Ya Mas. Dulu room ini ditempatin sama sepasang kekasih, masih pacaran. Ibu di sini nggak tahu niat dia apa, mau liburkankah ataupun dia mau kerja. Ibu taunya dia bayar sewa sama ibu 6 bulan katanya. Tapi sewa itu baru dibayar 3 bulan. Ya terus Bu, saya bilang gitu kan. Di bulan pertama, bulan kedua, pasangan ini lancar. Sampai bulan ketiga lancar bayarnya. Ya kan? Di bulan keempat, pasangan ini masih bayar nih. Di kelima, ini udah nunggak nih. Ya kan? Dan selama security di sini pun, ibu nanya di security tidak melihat di bulan kelima ini ada pergerakan dari kamar tersebut. Entah itu dari punya roomnya. Biasa kan kalau misalnya ada pergerakan kayak ya security namanya sering jaga di depan, Mas sering ngeliat lah. Kalau kita punya room, kita turun jangan lihat tahu nih roomnya nomor berapa gitu. Tapi security itu nggak ngeliat sama sekali Mas. Nah sampai akhirnya di bulan kelima pertengahan kamar itu bau banget bangkai. Tapi bangkai itu mungkin security mikirnya ada tikus di sana ataupun ada hewan yang mati dekat lift ya kan, baunya tuh sampai lorong. Itu dicari nggak ada. Ya kan. Akhirnya mungkin di situ dia bilang sewanya 6 bulan kan masih dalam kontrak, kalau kita buka secara didobrak itu kan nggak ini juga, nggak baik juga. Akhirnya nggak apa-apa tuh kita diemin ya kan. Dan selama 6 bulan pun itu nggak ada pergerakan atau nggak ada hawa-hawa kehidupan di kamar itu Mas. Ya kan. Akhirnya semakin sini pas bulan ke-6 bau bangkainya itu nyengat banget. Nyengat banget. Akhirnya mau nggak mau pintu itu didobrak. Pas pintu itu didobrak sama security, kondisi kamar itu sudah berantakan. Bercak darah yang saya lihat di bawah itu sudah mengering, ya kan? Dan ada mayat di bawah kasur. Saya tanya, itu mayat siapa Bu? Mayat perempuan. Mukanya, saya bilang gitu, cantik, Cina Indonesia. Mungkin itu yang saya lihat Bu tadi. Dia mati kenapa Bu? Mungkin di sama pacarnya. Tapi udah diurusin belum sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah sempat menguruskan untuk kasus tersebut dan si pacaran pun dicari. Setelah mungkin ada jarak 3 minggu ataupun 4 minggu, akhirnya pacarnya ketemu. Tapi dalam keadaan meninggal. Overdosis.
Jadi si pacarnya itu meninggal dunia mas. Meninggalnya pun di hari dimana setelah dia habis si pacarnya tersebut. Jadi mungkin dia ketakutan habis ngebunuh, dia nggak mau dipenjara, akhirnya dia minum obat-obatan terlarang yang akibatnya overdosis. Ya, jadi saya kan minta refund mas. Akhirnya kan di refund tuh. Dan si ibu kosnya pun bilang sama saya, sebenarnya di sini pun Mas Paden yang paling lama, katanya gitu kan. 4-5 jam. Biasanya tamu atau orang yang nginap di sini atau nyewa room ini itu cepat mas. Sejam, 2 jam, paling lama 1-2 jam setengah keluar kayak gitu kan. Nah, jadi ada nih mas cerita lucunya, ya kan. Jadi waktu itu kan ada pasang anak muda lah, ya kan. Mau nyewa 1 hari di sana. Biasa, mungkin ya maksud kita ke arah sana gitu kan anak mudanya. Nah, pas dia masuk room, ya kan, di saat dia lagi mau seperti itu, si ceweknya ditampakin, ya kan. Dan itu langsung kabur mas semuanya. Jadi si cowok sama cewek kabur ke bawah. Ya kan, nggak tahu Telanjang itu. Nggak tahu dia itu pasti telanjang atau enggak. Pokoknya langsung kabur. Terus yang kedua kata si ibunya Itu pas ditampakin wujudnya sama. langsung versi seram ya. Yang kayang gitu atau? Enggak, dia diri mas. Jadi diri, ya kan. Dia tuh bener-bener versi seremnya itu mukanya sebelah sini hancur, ya kan. Di sini nggak hancur mas, tapi kayak keriput gitu. Matanya melotot, tapi melototnya itu, kalau kita melotot kan gini ya, tapi melotot itu kayak mata mau keluar mas. Kayak gitu. Itu benar-benar kayak diliatin gitu mas. Kabur langsung. Gak tau itu posisi dia lagi telanjang, ataupun pakai sarung, ataupun pakai selimut ditutupin ya. Kayak gitu. Terus juga yang kedua dari bule juga. Ada bule juga mas. Dia mau nyewa 3 hari. Ceritanya di situ kan. Ya kan. Pas dari situ dia tadi mau nyewa 3 hari. Nah, isi istrinya ini keluar, ya kan, keluar kamar. Nah, dia tuh kayak mau beli sesuatu, ya kan. Pas sampai suaminya tiduran, si istrinya ini keluar kayak mau beli sesuatu loh ke Indomaret gitu kan, ataupun mau ke Alfa gitu kan. Nah, kan otomatis kan si lakinya itu sendiri ya di kamar ya. Pas si istrinya itu nutup pintu, ya kan, si bule itu ngelihat si cewek versi seremnya lagi. Langsung ditampakin wujudnya. Dan itu si cowok langsung kabur mas. Dan itu dia trauma, nggak mau nempatin lagi, minta refund lagi. Bule takut setan. Takut setan mas, bule aja bukan kita doang. Kayak gitu, makanya dibilang sama ibu kosnya, ini kamu yang paling lama 4-5 jam. Malah kalau saya mas malah ngobrol lagi mas sama setannya mas. Orang-orang pada kabur, kita yang ngobrol. Kayak gitu, makanya kata ibu kosnya. Nah akhirnya kan dari situ saya pulang kan. Nah terus pas saya pulang, saya minta pengajuan tuh ke kantor, ya kan saya nggak bisa sampai 1 bulan. Ya kan tadinya saya mau hari ini pulangnya, akhirnya di ACC 2 hari baru saya pulang. Kenapa sampai pulang itu? Karena itu benar-benar saya udah trauma mas, saya nggak mau namanya. Kayak, apa ya, bisa dibilang tuh, udah posisi takut badan saya drop, ya kan. Karena gini, saya pulang kerja, harusnya saya istirahat, saya dihadapin seperti hal mistis kayak gitu. Pikiran terus? Iya pasti mas, bukan kepikiran lagi. Takut dia muncul lagi? Iya pasti, ya kan. Karena selama di mobil pun ya saya ngebayangin terus, ya kan. Saking takutnya, tahu sendiri mas kalau jalanan Bali kan. Nah, akhirnya saya minta pulang. Saat saya pulang sampai rumah, saya tidur, ceritanya mas. Tidur saya istirahat, saya dimimpiin lagi sama ceweknya itu. Dia ngomong apa-apa, dia cuma melotot aja ke saya. Ya kan, dia melotot ke saya dengan tatapan sinis ke saya. Akhirnya saya minta bangun. Saat saya bangun, badan saya udah drop parah. Jadi drop parah itu kayak badan tuh udah panas semua, keringat udah keluar semua. Dibawa ke rumah sakit, katanya ini cuma capek biasa aja, ya kan, butuh istirahat. Nah akhirnya di rumah tuh ada orang pintar, ya kan, kayak ustadz gitu, ya kan. Terus dia ngecek kondisi saya, katanya roh saya masih di sana. Roh saya masih tinggalan di sana mas. Ya kan, ya akhirnya ustadz itu bacain doa kepada saya. Maksudnya roh di sana tuh gimana? Jadi kayak jasad saya itu rohnya itu ditahan di sana. Saya sadar, tapi saat itu saya sakit tuh sadarnya kayak orang ini, tau nggak mas? Linglung? Bukan linglung, kayak setengah sadar setengah enggak, kayak kita mimpi
ngeplay gitu. Kita saya sadar tapi kayak ngeplay gitu, kayak diajakin orang ngobrol-ngobrol gitu kan, tapi tetapan saya tuh benar-benar kayak ngeplay gitu kan. Akhirnya rohnya di sana saya dibacain doa, ya kan, saya nggak tahu itu doa apa. Itu badan benar-benar semua badan kerasa panas, keringat dingin itu keluar semua mas di dalam badan saya. Dan dari situ saya perasaan panas, saking panasnya itu udah saya nggak tahu lagi. Pas saya dibacain apa ustadznya ya, saya sadar-sadar pas saya bangun itu udah posisi udah siang juga, kayak gitu. Terus pernah didatangin lagi setelah itu? Nah, ini mas yang bisa ceritain. Pas kemarin kan, Mas Fajar itu kan kontak saya jam 4 ya. Bisa nggak datang ke sini. Akhirnya saya bilang bisa. Di saat mas kontak itu bukan deg-degan yang saya alami mas. Ya kan, pas saya sampai rumah saya tiduran, itu di dalam hati saya tuh kayak ada yang nahan untuk saya buat cerita. Kayak jangan cerita gitu kan. Sampai saya ngomong sama saudara saya aja, ini saya datang apa enggak ya, saya bilang gitu kan. Datang aja gitu kan. Akhirnya saya begadang itu saya nggak bisa tidur semalam. Jujur saya nggak bisa tidur semalam karena saya kepikiran itu kayak ada yang nahan ya kan. Saya kesini salah, kesana saya tidur kan. Jadi benar-benar dalam hati saya kayak ada yang nahan, jangan cerita. Berapa kali dari saya ngap. Akhirnya pas habis sahur saya tidur, saya dimimpiin lagi. Sama mimpinya, tapi mimpinya dia itu sekarang di posisi rumah saya. Jadi rumah saya ini samping ini tembok mas. Jadi tembok adik saya kamar, ya kan. Sini tembok, masuk rumah saya tuh lorong gitu kamar saya, ya kan. Nah dia itu diri di pas lorong tersebut dan natap saya itu benar-benar saya tatap-tatapan juga sama dia mas. Seakan-akan dia ngodoin itu udah jangan cerita, tapi dengan mukanya terlihat marah gitu kan. Ini mukanya hancur lagi nih? Hancur versi seramnya mas. Versi seram ya, tapi saya itu lagi mimpi kan. Itu saya dalam hati udah baca doa, saya bilang bangun ya Allah, bangun. Akhirnya pas saya bangun itu udah siang, ya kan. Nah terus pas saya datang ke sini, saya tanyakan sama saudara saya, bisa datang deh ya katanya gitu kan. Terus katanya nggak enak, udah janjian datang aja, ya kan. Cuman itu cuma firasat aja, dikuatin lagi cuma firasat aja. Sampai kira ya saya datang ke sini, saya untuk cerita ini, yang pengalaman saya ini di Bali. Itu ceritanya mas. Nih yang gue bingung, kenapa ibu yang punya resort itu naruh orang di kamar itu gitu? Kan kamarnya masih banyak yang lain kan? Nah, kita juga nggak tahu ya mas ya. Padahal itu posisi itu kan lagi COVID. Ya kan 2020 udah COVID mas. Lantai 4 itu yang tinggal cuma saya doang sendiri. Nggak ada kamar lagi. Apa nggak ada penghuni lagi di situ mas? Ya kan. Makanya saya juga nggak tahu kenapa saya ditaruh di tempat situ. Entah emang itu harga paling murah. Kan saya bilang tadi harganya murah. Ya harusnya itu cari 1.800.000 sampai 2 juta. Saya cuma ditawarin 750.000 sebulan. Ya, tapi bisa juga kan karena lagi wabah murahnya. Iya. Kayak gitu, makanya saya juga nggak tahu alasannya dia apa saya tempatin di situ. Tapi dibilang itu kasus si cewek itu di kamar itu atau beda kamar? Nggak disebut? 403. Oh, di kamar itu. Iya. Kamar saya 403. Makanya kan si ceweknya itu langsung masuk aja mas. Seakan-akan ya emang dia punya kamar, dia yang nempatin di situ kan. Ibarat kata saya penghuni barunya di situ, dia udah lama di situ kan. Dan ini kan pasti netizen pada nanya-nanya nih kan. Betul. Hotelnya di mana nih? Apalagi yang suka ke Bali kan. Betul. Terus akhirnya bagaimana hotelnya? Kalau untuk hotelnya kemarin itu saya lihat itu katanya udah bangkrut. Pas udah nggak keurus, sudah terbengkalai gara-gara kasus COVID-19. COVID-19. Iya. Kayak gitu. Untuk hotelnya pun udah udah nggak keurus juga. Dan juga posisinya itu hotelnya ada di dekat pantai Kuta Bali. Tapi lu nggak tahu ya kenapa dia akhirnya dihabisi sama pacarnya, nggak tahu ya? Kurang tahu mas. Kalau dari situ, nah itu tuh mungkin ya kalau misalkan saya mau lebih gali lagi lebih dalam bisa, ya kan. Tapi untuk saya pun udah stop, udah membataskan diri saya udah sampai situ. Saya nggak mau ada urusan lagi, kayak gitu. Karena udah nggak mau lagi saya berurusan-urusan seperti itu mas. Takut mas sayanya. Nanti kepikiran lagi, sakit lagi, drop lagi, kayak gitu. Makanya sampai saat ini pun saya udah nggak mau namanya. Pas kemarin aja saya udah terakhir saya ngeliat dia aja udah benar-benar takut banget mas. Kayak gitu. Makanya ya itu saya mungkin kalau sekarang saya disuruh ke sana pun saya nggak mau. Ya. Dan saya pun sekarang udah pasti ya udah hotelnya pun udah nggak ada kayak gitu. Iya ya. Kembali lagi pernah setelah kejadian itu?
Malah saya nggak pernah ke Kuta mas. Saya Ke Balinya pernah tapi ke Bali Kuta enggak. nggak. Saya nggak mau ke situ. Paling saya ke Pandawa. Canggu sekarang ya. Nggak mau ke situ. Oke deh, kalau gitu ya. Makasih Sama-sama, bro udah datang Iya, dan bercerita. Itu dia guys episode pada kali ini ya. Aneh juga ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau dari cerita-cerita narasumber RJL gitu, kalau kita bedah begitu, biasanya si hantu sosoknya itu minta tolong gitu. Nah ini tapi minta tolong enggak gitu, terus cuman nampakin diri doang. Nah kalau menurut kalian kenapa tuh? Boleh banget komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya. Selamat libur Hari Raya buat kalian semua. Gue Fajar Ditya, RJL undur diri. Ciao.